Oke, pertanyaan berikut dari Hilda. Mohon dijelaskan bagaimana cara untuk benar-benar tobat jika di lingkungan rumah banyak sumber penyakit hati. Haruskah melakukan hijrah? Ya. Begini untuk Hilda ya. Hijrah itu ada dua. Pertama, hijrah yang bersifat fisik. Itu persis seperti yang dilakukan Rasul, hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu fisik. Kata Nabi, la hijrata ba'da hadza. Tidak ada hijrah fisik setelah ini. Nah, walakin tetapi yang ada adalah jihad hati. Maksudnya, sekarang Anda berada di lingkungan yang buruk. Nah, hati Anda harus berhijrah. Bukan berarti Anda harus keluar dari tempat itu. Anda tetap aja di situ, tapi Anda berjuang untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan. Justru sebenarnya iman yang bagus itu iman yang teruji. Kita berada di lingkungan yang buruk, tetapi kita tetap baik. Nah, itu iman yang teruji. Coba lihat dalam surat Ibrahim. Allah membuat perumpamaan yang sangat indah. Alam taro kaifa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi ayat itu mengatakan, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Umpama iman yang kokoh itu seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Bagaimana pohon yang kokoh? Asluha tsabitun. Akarnya menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama. Daun dan rantingnya menjulang ke langit. Jadi iman yang kokoh itu seperti pohon yang kuat. Akarnya menghunjam ke bumi, lalu daun dan rantingnya menjulang ke langit, memberikan keteduhan kepada orang yang di sekitarnya. Tu'ti ukulaha kullahin, dan dia memberikan buah setiap saat, setiap musim. Ini menggambarkan bahwa pohon yang kokoh, yang kuat, yang tinggi besar, itu tentu saja dia harus kuat menerpa angin, ya, harus kuat menghadapi terpaan angin. Dia harus kuat menghadapi cuaca kering dan cuaca hujan. Nah, itu iman yang kokoh diumpamakan seperti pohon yang berinteraksi dengan alam. Iman yang kokoh adalah iman yang berbenturan langsung dengan realitas. Saya pernah umpamakan, kalau Anda sekolah di Amerika yang hidupnya sangat bebas, ya, pakaiannya juga sangat bebas, gaulnya juga sangat bebas. Nah, tapi Anda bisa jaga iman dan takwa. Anda lebih hebat daripada teman Anda yang sekolahnya di Universitas Madinah atau di Ummul Qura University di Mekah. Teman Anda kuliahnya di Mekah. Ya, wajar dia soleh karena tantangannya juga nggak ada. Boleh dikatakan nggak ada. Coba ke mall, perempuan semuanya tertutup. Ya, apa? Dosa apa yang didapatkan di mall? Nah, sementara Anda yang sekolah di negara yang sangat bebas, ya, Anda bisa lihat macam apapun, tapi Anda bisa menahan diri, menahan mata. Itu menunjukkan orang yang berada di lingkungan buruk, tetapi dia bisa menjaga iman dan takwanya, itu lebih dahsyat daripada berada di lingkungan yang baik. Nah, oleh sebab itu, ya, Anda tidak perlu hijrah. Yang perlu adalah Anda menguatkan batin, menguatkan hati, menguatkan jiwa, menghadapi itu semua. Anda tidak perlu hijrah fisik. Yang harus Anda lakukan adalah hijrah hati, hijrah pikir, hijrah perilaku, hijrah ucapan. Karena hijrah itu artinya move on, pindah dari situasi buruk ke situasi yang lebih bagus. Itu hijrah namanya. Biasanya kita berbohong, jadi jujur. Nah, itu hijrah.
Biasanya kita berucap kasar dan menyakitkan orang, sekarang kita melatih diri untuk berucap lembut, tidak melukai orang. Nah, itu namanya hijrah. Tadinya kita pelit, sekarang melatih jiwa kita dengan dermawan. Itu hijrah. Jadi hijrah yang tidak kalah penting adalah hijrah hati, hijrah fikir, hijrah ucapan, hijrah perilaku ke arah yang lebih bagus, bukan hijrah fisik. Ya, makanya kata Nabi, la hijrata ba'da hadza. Tidak ada hijrah fisik lagi setelah ini. Walakin jihad. Yang ada adalah hijrah dengan kesungguh-sungguhan menghadapi hal-hal buruk. Begitu. Itu yang dimaksud dengan konsep hijrah. Ya. Memang kita akui orang berbuat dosa itu karena dua faktor. Pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Tetapi yang paling pokok adalah internalnya. Memang ada orang yang internalnya lemah. Setiap godaan dia ikuti. Nah, itu orang yang menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu itu artinya dorongan buruk. Tiap dorongan buruk diikuti, dorongan buruk diikuti. Nah, itu orang yang menuhankan hawa nafsunya. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi sebenarnya yang paling pokok itu bagaimana kita membina diri kita, membina jiwa kita untuk kuat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mengasah jiwanya, menguatkan jiwanya, mengasah jiwanya. Itu kan yang dijelaskan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.